Oke, mari kita berpresentasi. Udah berapa kali tag gua dulu. Oke, kembali lagi bersama gua Dennis Wilbert. Cek 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 satu cek satu cek satu. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dennis Wilbert dari kelas 12 Multimedia dari SMK Mawar Saron Taman Royal. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab statistika. Ya, kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena saya udah tag berapa kali. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dasar statistika. Nah, statistika adalah sebentar. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek baik yang berupa angka, simbol, atau mengambil keputusan. Ya, ini pengertian dasar dari statistikanya. Oke, kita akan membahas penyajian-penyajian data dalam bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama adalah diagram tabel dan daftar. Nah, untuk diagram tabel, di sini kita sudah mempunyai tinggi badan dan banyak siswa. Nah, ini data. Kolom data ini diambil dari soal, misal nih soalnya panjang, tinggi badan 125, ada berapa orang, buatlah tabelnya. Nah, jadilah seperti ini. Yang bertinggi badan 125 hanya 3 orang, 130 ada 4 orang, 135 ada 2 orang, dan paling tinggi 145. Ya, mungkin ini anak TK sih. Dan yang kedua, itu adalah daftar. Nah, untuk diagram daftar ini sama seperti diagram tabel, cuman dia lebih banyak. Nah, ini itu seperti bagian keuangan, bagian umum, penjualan, dan lead banknya ada berapa, di bagian SD ada berapa, di bagian SMP ada berapa, nanti tinggal dijumlahin semua dan dapatlah jumlah total. Nah, seperti itu. Ya, mudah lah ya. Oke, kita lanjut ke diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini sudah dijelaskan di SD, SMP, maupun SMA, SMK. Ya, saya bakal yang ngejelasin sedikit lah supaya kita bisa ingat, kita refresh lagi, kita kembali ke masa lalu lagi. Oke, jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y, ya kota Yerusalem lah pakai. Nah, SD-nya itu ada misal 1.500. Berarti di tengah-tengah ini 1.500. Untuk SMP 900. Nah, berarti di tengah-tengahnya 1.800, begitu pun seterusnya. Ini kalau yang kayak gini mungkin 1.300, nggak sampai ya, paling 1.250 ya, ya apalah gitu, ya mudah lah ya. Oke, kita garis. Oke, untuk diagram garis ini tidak ada bedanya dengan diagram batang ya, caranya cuma di sini dia memakai batang, di sini memakai garis. Ya, mudah lah. Misal nih, Januari, di bulan Januari penjualannya itu banyaknya 25. Nah, ini berarti Januari titiknya 25 di mana? Di antara 20 dan 30. Jadi kasih titik. Lalu nanti yang semuanya kalau udah direkap, semuanya tinggal dibuat garis aja. Nah, seperti itu kok diagram garis. Mudah lah ya. Oke, yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini memerlukan persen dan juga derajat. Nah, kalau derajatnya itu nanti hasil dari persennya dibagi sama derajat paling besar. Dari lingkaran 360. Jadi nanti hasil dari 10%, 10 per 100 ini yang dikalikan dengan jumlah, nanti langsung ke 360. Mudah lah ya. Tidak perlu saya jelaskan lah ya, karena sudah pasti bisa. Nah, ini dia diagram batang daun. Diagram yang memang jarang sekali orang bahas. Tapi diagram batang daun ini memang akan diperlukan untuk situasi-situasi tertentu. Oke, di sini akan saya jelaskan bagaimana sistem dari diagram batang daun ini. Yang pertama,
Kita cari dulu batang-batang. Mungkin berapa? 40, 50. Di sini kan banyak ya, puluh-puluhan. Mungkin 40, 50, 60, 70 sampai 90. Kita lihat aja yang depannya paling kecil sama yang depannya paling besar. Kita susun di kolom batang. Lalu untuk kita mencari daun ini lumayan mudah ya. Kita lihat ini. Ini 44, ini 47. Apakah ada nomor 40-an lagi? Oke, nggak ada. Berarti ya tinggal mereka berdua. Bagaimana caranya diagram batang ini diberi ke diagram daun? Yang pertama kita lihat dulu dari angka 44. Berarti yang kirinya itu di batang itu 4 dan di kanannya 4 juga kan. Berarti kita taruh daunnya 4 juga. Suku kedua dari dua angka itu ditaruh di sebelah semuanya. Dan suku pertama ditaruh di kolom batang. Seperti ini misal 47. Ini kan 44 udah 44. 47 ya 47. Nah, oke, kalau yang batangnya 5, 56 dan 59 ada lagi? Nggak ada. Oke, berarti 56, 59. Nah, oke, ini diagram batang yang nomor 6. Berapa nih? 63 ada, 66 ada, 61 ada, 64 ada. Ya udah tinggal ini 61, 63, 64, 65. Mudah, mudah sekali. Oke, yang selanjutnya adalah diagram kotak garis. Oke, yang di sini lumayan susah. Suatu data memiliki nilai minimum 3, nilai maksimumnya 12. Q1 7, Q2-nya 9, dan Q3-nya 10. Cepat buatlah diagram kotak garisnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan nilai minimum itu semakin ke kiri, semakin kecil. Dan nilai maksimum semakin ke kanan, semakin besar. Di sini kita bisa lihat, dari diketahui nilai minimumnya 3, berarti yang kita taruh di sebelah kiri adalah 3. Dan untuk maksimumnya 12, berarti yang paling kanan 12. Terus sudah tinggal kita taruh aja Q1, Q2, Q3. Q2-nya berarti angka tengah. Angka tengah. Jadi Q1-nya 7. Kita urutkan aja dari yang terkecil sampai terbesar. Dan selesai. Mudah bukan? Oke, yang ke selanjutnya histogram. Ini termasuk susah ya. Jujur ini termasuk susah. Saya akan bacakan. Histogram itu adalah penyajian data apabila data tersebut dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita harus membahas dulu untuk keterangannya. Oke, untuk J, ya J, kita akan menentukan jangkauan, J jangkauan. Dan K itu menentukan kelas interval. Yang pertama J berarti datum maksimum dikurang datum minimum. Nah, untuk menentukan jangkauan tinggal dikurangin ya. Maksimum dikurang minimum. Dan yang kedua itu menentukan kelas interval. 1 ditambah. Nah, ini rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log itu adalah logaritma. Dengan N adalah banyaknya data. Setiap matematika pasti ada kata N. Nah, berarti kata N itu adalah banyaknya data untuk menentukan kelas interval. Nah, P-nya ini, aduh saya lupa ini P-nya ini apa. Cuman jika ada soal untuk mencari dengan menggunakan rumus, mungkin saja itu P-nya. Saya lupa, kalau ada yang tahu P-nya itu apa, bisa komen di bawah. Untuk P-nya itu rumusnya adalah tinggal membagi dari jangkauannya dibagi dengan banyaknya data. Sayang banget saya lupa, saya minta maaf. Tapi ini beneran. Ini rumus asli. Oke? Oke, selanjutnya kita akan melompat ke histogram dan poligon frekuensi. Ya, untuk histogram dan poligon frekuensi ini agak unik. Saya bacakan terlebih dahulu. Berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah
per minggu dari sebuah perusahaan adalah memiliki interval kelas, dan bisa kita lihat interval kelas yang pertama adalah 100 dikurang 199 beserta frekuensinya 15. Nah, bagaimana cara ini yang pertama, langkah pertama kita adalah mencari tepi kelas terbawahnya dan tepi kelas terbesarnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari tepi kelas terbawah? Ya, dengan cara dikurang 0,5. Ya, dikurang 0,5. Dan untuk mencari tepi teratas atau terbesarnya di dalam satu interval itu ditambah dengan 0,5. Misal 100 di sini, ya, dikurang 0,5 berarti 99,5. Sudah dapat tepi kelas terbawahnya. Dan untuk yang 199 yang interval kelasnya paling besar di dalam kolom ini di frekuensi 15, itu berarti ditambah 0,5. Jadi 199,5. Begitupun seterusnya. 200 berarti 199,5 karena dikurang 0,5. Tapi kalau 100 ini kan udah paling kecil ya. Kan 99,5. Dia udah paling kecil. Jadi untuk yang ke bawah sini itu tidak akan dipakai. Yang dipakai hanya di sebelah kanannya. Dari 199 ini, 5 sampai 799,5. Kalau dapat, berarti tinggal kita bikin poligon frekuensinya. Nah, ini dia. Nah, poligon frekuensi ini ya tinggal kita masukkan aja kayak diagram batang tadi. Titik-titiknya di mana, segala macamnya di mana. Nih, yang 5 sampai 30 ini frekuensi. Udah kan? Tinggal masukin aja. Gampang nggak ya? Oke, selanjutnya adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan OGIF memiliki tepi atas dan tepi bawah. Buatlah poligon frekuensinya. Nah, ini termasuk sama ya kayaknya di program. Nah, bedanya kalau OGIF ada frekuensi kumulatif, dia punya tepi atas tepi bawah. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan ini soal ini. Semua ini soal ini. Interval kelasnya sama, frekuensinya sama kayak tadi. Kita masuk lagi. Nah, udah tinggal kita bikin aja diagram OGIF-nya. Kita samakan titik-titiknya tadi. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, itu dapat yang dari tadi, yang tepi kelas terbawahnya cara hitungnya gimana? Yang dikurang 0,5. Nah, kita masukkan di bawah sini. Nah, ini dapatnya dari mana? 120, 100. Nah, ini dapat dari sini. Lebih dari, yang kurang darinya nggak kita pakai. Pakai sih. Jadi OGIF negatif. Kalau mau cari OGIF negatifnya. Kalau mau cari yang positifnya doang, nah, pakai ini. Misal ada soal dua-duanya, ya udah pakai dua-duanya, tinggal dimasukin aja. Kan ini udah dapat nih, tapi kelas terbawah teratas. Mudah. Oke, ini udah part 2. Oke, kita lanjut part 2. Bye-bye.